Isekai, genre anime yang sudah dikenal luas di kalangan wibu Indonesia maupun di luar negeri. Dan kali ini aku akan membahas apa itu genre isekai, kapan pertama kali genre ini muncul, kenapa genre ini sangat disenangi, dan kenapa genre ini mulai membosankan. Isekai. Isekai sendiri berarti dunia lain. Bukan? Bukan yang itu. Isekai adalah genre dalam anime, manga, ataupun light novel, yang dimana karakter utamanya tiba-tiba berpindah, dipindahkan, ataupun terjebak di dunia yang berbeda dengan dunia asalnya. Biasanya karakter utama dari dunia modern dipindahkan ke dunia magic and sword, ataupun sebaliknya, yang sering disebut reverse isekai, yang dimana sang karakter yang berasal dari dunia magic and sword terisekai ke dunia modern. Genre isekai sendiri di dunia anime sudah ada sejak tahun 80-an, dan anime pertama yang menggunakan tema isekai adalah sebuah anime mecha, yaitu adalah Aura Battle Danbain, yang keluar di tahun 1983, karya Yoshiyuki Tomino. Dan kemudian pada tahun 1991 muncul Fushigi, manga shoujo pertama yang sangat populer dengan tema isekai. Tetapi sebenarnya manga pertama yang menggunakan prinsip isekai adalah Ouke no Monsho, yang muncul di tahun 1976. Manga shoujo yang bercerita tentang seorang perempuan yang terlempar ke zaman Mesir kuno setelah menemukan sebuah makam tua. Akan tetapi jika kita menarik jauh ke belakang, cerita isekai bukanlah sebuah hal yang baru di Jepang. Jika kita menelusuri akar isekai dalam bentuk cerita lama Jepang, akan ada di sebuah sastra lama Jepang, yaitu adalah Urashima Taro, yang pertama kali tercatat di teks Jepang kuno, yang berjudul Nihon Shoki. Bercerita tentang seorang pemuda yang dibawa ke dunia bawah laut oleh seorang putri duyung. Lalu setelah sekian lama dia kembali ke dunia nyata dan menemukan bahwa waktu telah berlalu berabad-abad. Dan cerita ini sering disebut sebagai cikal bakal isekai dalam budaya Jepang. Lalu bagaimana genre isekai berkembang di dunia anime? Genre isekai muncul karena banyak orang yang suka cerita fantasi tentang seorang tokoh dari dunia nyata yang pindah ke dunia lain. Dan cerita seperti ini cocok untuk mereka yang ingin hiburan dan melarikan diri dari kenyataan dunia yang pahit. Genre isekai memberikan ruang yang sangat luas untuk penulis dan juga seniman untuk menyalurkan imajinasi mereka secara bebas. Dalam dunia isekai, mereka tidak terikat oleh batasan dunia nyata, sehingga mereka dapat menciptakan dunia fantasi yang sepenuhnya baru, lengkap dengan aturan, makhluk, budaya, dan sistem sihir yang unik. Dan kebebasan ini memungkinkan eksplorasi ide-ide yang beragam, mulai dari petualangan, konflik politik, hingga filosofi tentang kehidupan dan eksistensi, menjadikan isekai sebagai lahan subur kreativitas tanpa batas. Lalu apa yang membuat genre isekai sangat populer? Seperti yang sudah aku bahas tadi, genre isekai menjadi sangat populer di dalam dunia anime dikarenakan mampu menghadirkan fantasi pelarian yang kuat bagi penontonnya. Hanya dengan premis sederhana, cerita itu bisa menjalar kemana-mana. Contohnya seperti seorang tokoh utama dari dunia nyata yang memiliki kehidupan yang sangat ampas dan juga seorang pecundang, tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain yang penuh dengan keajaiban, kekuatan magis, petualangan, kekuatan fisik, dan juga pasangan. Benar-benar berkebalikan dengan kehidupan kalian. Dan premis seperti inilah yang banyak membuat para penonton merasa sangat relate. Selain dari konsep dan cerita yang mudah diikuti, series isekai menjadi sangat populer dikarenakan kemudahan mengakses anime. Tidak seperti dulu, semua orang sekarang sudah terhubung dengan internet. Ada banyak platform yang menyediakan layanan streaming anime, seperti Netflix, Crunchyroll, dan juga YouTube. Hal ini memperluas jangkauan penonton ke seluruh dunia. Fenomena ini tercermin dari data industri anime di mana lebih dari 15% anime baru pada tahun 2024 berasal dari genre isekai. Dan sebagian besar produksi anime isekai terjadi setelah tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa isekai bukan hanya tren sesaat, tetapi telah menjadi bagian penting dari perkembangan anime modern. Puncak popularitas genre isekai terjadi pada tahun 2012 dengan munculnya anime Sword Art Online. Jika kalian wibu, kalian pasti tahu dengan anime ini. Anime menghadirkan konsep dunia game virtual yang realistis, yang membuatnya sangat populer di kalangan penggemar anime dan game. Dengan premis baru dan menarik, Sword Art Online menarik banyak perhatian penonton dan juga membuka jalan bagi anime isekai lainnya. Meskipun saat ini masih banyak memperdebatkan apakah SAO termasuk isekai atau bukan, dikarenakan tubuh aslinya masih di dunia nyata. Dan mulai dari sinilah banyak anime besar yang bertemakan isekai mulai bermunculan. Contohnya seperti Mondaiji Tachi, Hataraku Sama, Lock Horizon, No Game No Life, dan Gate. Anime-anime ini tidak hanya menawarkan dunia fantasi yang menarik, tetapi juga memadukan humor, aksi, dan juga elemen strategi dalam cerita mereka.
Dan genre ini pun semakin meledak dan membuat genre isekai menjadi salah satu genre paling dominan di dunia anime. Akan tetapi kepopuleran itu tidaklah bertahan selamanya. Banyak penonton anime yang mulai jenuh dan bosan dengan anime bergenre isekai. Padahal jumlah series isekai terus meningkat sejak tahun 2020, akan tetapi ceritanya itu-itu aja. Sang karakter terisekai mendapatkan kekuatan OP, lalu mendapatkan harem. Ceritanya hanya berputar di situ-situ aja. Selain itu, banyak series isekai yang terlalu berfokus kepada fanservice ataupun harem, sehingga jalan cerita utama jadi kurang menarik. Kritik terhadap genre ini juga muncul di Jepang, dengan banyak penggemar yang merasa bahwa cerita isekai sekarang tidak lagi menawarkan hal baru dan terlalu mirip satu sama lain. Banyak situs anime yang mengatakan bahwa kejenuhan ini disebabkan oleh minimnya inovasi pada cerita anime isekai, yang menggunakan format cerita dan tema yang itu-itu aja dan sama persis. Padahal jumlah series isekai terus meningkat setiap tahunnya, akan tetapi cerita yang disuguhkan sangat sedikit yang menarik. Tidak hanya itu, para mangaka dan pihak studio juga menyadari hal tersebut, sehingga para mangaka mulai mengembangkan cerita isekai yang agak lain dari biasanya. Seperti sang MC yang terisekai berubah menjadi monster, pedang, babi, bahkan vending machine. Dan inilah yang aku maksud dengan menyalurkan imajinasi tanpa batas. Kalian bisa menyalurkan imajinasi kalian di genre ini tanpa terikat batasan dunia nyata. Meskipun sudah dibuat seabsurd itu, hal tersebut masih belum bisa mengembalikan popularitas series isekai. Akan tetapi, sudah ada anime isekai yang menarik perhatian para wibu. Contohnya seperti Mushoku Tensei. Salah satu kekuatan utama Mushoku Tensei adalah pengembangan karakter yang mendalam. Khususnya sang tokoh utama, yaitu adalah Rudeus, yang dimana tidak seperti karakter isekai pada umumnya, yang langsung mendapatkan kekuatan OP dan menjalani kehidupan yang damai. Kita melihat perjalanan Rudeus dari kecil hingga dewasa yang menghadapi banyak rintangan dan juga masalah. Dan kita tahu, Rudeus memiliki kekuatan yang overpower, akan tetapi tidak dengan cara yang instan. Kita diperlihatkan bagaimana dia berlatih dan juga mendapatkan pengalaman dari setiap pertarungan yang dia jalani. Lalu di setiap anime isekai pada umumnya, diperlihatkan sang karakter utama selalu menang saat berhadapan dengan musuh yang kuat. Akan tetapi, di anime Mushoku Tensei kita diperlihatkan dengan karakter utama yang sangat sering kalah dan juga kehilangan rekan dan keluarga yang sangat dia sayangi. Dan hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan resep cerita isekai pada umumnya. Selain itu, dunia fantasi dalam anime ini dibangun dengan sangat detail dan terasa hidup, lengkap dengan sistem sihir, budaya, dan juga konflik. Dan dengan kemunculan series seperti Mushoku Tensei menjadi sebuah guideline baru untuk industri anime, manga, dan juga light novel. Para kreator sudah tahu cerita seperti apa yang diinginkan para penikmat anime. Tinggal dikembangkan lagi sehingga dapat menghasilkan cerita yang menarik bagi para penonton. Dan menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian juga merasakan penurunan kualitas anime isekai? Dan menurut kalian, bagaimana cara untuk menaikkan kembali popularitas series isekai? Komen di bawah. Halo, ini adalah kredit video. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Dan ini adalah video panjang pertama. Enggak deh, ini video kedua setelah video Kanokari. Dan bisa dikatakan masih banyak banget kekurangan di video ini, mulai dari kemampuan storytelling aku sendiri yang masih sangat kurang, dan juga kemampuan editing aku yang seadanya. Ya, dikarenakan device yang kurang mendukung, jadinya aku hanya bisa ngedit sebisanya. Jadi kalau kalian ada kritik ataupun saran, jangan sungkan kalian bisa langsung komen di video ini. Ataupun jika kalian mau membantu aku untuk mendapatkan device yang lebih memadai, kalian bisa langsung ke link yang ada di bawah. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Dan akhir kata, jika kalian suka dengan video pembahasan seperti ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih.